Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku Habib mau tanya di Bugiyatul Mustarsyidin ada masalah tuh bab law qabtala ad-dhad dhahan fil Fatihah batalat as-salatu fil asr. Ini mengganti huruf jadi batal bacaan Fatihahnya. Cuma terkadang saya ingin bertanya, ada teman dia melafalkan bahasa Arab itu qaf itu ala dialek Yaman misalnya. Jadi katakan dalam minta bika matakhar gitu. Gad kana tahal Mustafa qaf dengan qaf. Nah, seandainya itu dia baca di dalam surah Al-Fatihah dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim bukan mustaqim, apakah itu turut membatalkan Fatihahnya atau tidak? Baru nyampe dia. Pulangnya sampai kecewa. Baru nyampe. Sebenarnya Ustaz, pertanyaan antum ini, pertanyaan antum tadi udah dibahas sebenarnya. Tapi ala kulihat apa yang tadi Dr. bilang, jelaskan aja. Sebenarnya ada tafsir, ada khilaf antar ulama. Ada seperti Imam Ibn Hajar mengatakan itu harus dengan kaum masbukah, sebab kaum itu ada dua macam. Masbukah itu kaum, ada kaum dia bisa dialek yang dibaca orang Yaman. Jadi menurut Ibn Hajar harus pakai kaum masbukah, artinya dengan kaum. Sedangkan menurut Imam Ibn Khaldun dan beberapa a'immah dan ahlul bait menyatakan bahwa itu adalah ulama ahlul bait, artinya searab yang sahih. Dan kadang Rasulullah juga melambangkan dengan kaum yang bisa dengan gol. Nah, maka boleh-boleh aja. Nah, dan ada kalau mau antum mau detail itu ada dalam kitab yang menjelaskan tentang masalah ini. Bahwa di masalatul qaum, di ahkam qaum itu disebutkan dengan detail permasalahan yang ditanyakan. Jadi intinya cuma perlu saya garis bawahi tadi ya. Tadi Habib Abdullah waktu menjabatnya dijelaskan, ingat kalau membaca dengan dialek Yaman boleh, cuman jangan dirubah jadi ghaib dan mustaqim, itu jadi ghaib. Ada dialek Yaman nggak menyebutkan itu. Jadi kalau mau pakai dialek Yaman mustaqim boleh, kalau mustaqim itu berubah sekarang, itu dia jelas nggak boleh. Jelas Allah ya. Jadi boleh nanti dibuka kitab itu tadi, insyaallah kalau ada masalah. Ada lagi? Ini dulu ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Habib, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita melakukan perjalanan jauh itu ada rukhsah dalam ibadah. Makanya kita mengerjakan jamak takdim atau jamak takhir ataupun qasar. Kemudian karena kita diukur waktu ya, dalam perjalanan, harusnya ketika kita sholat jamak itu tidak boleh bergabung dengan sholat biasa yang saya pahami. Karena kita buru-buru maka kita ikut dengan sholat jamaah yang jamaah biasa yang ketika ada di masjid tersebut, tapi niat kita mubarakah, apakah itu dibenarkan? Ikutnya jamaah biasa. Misalnya saya sholat maghrib, karena mau buru-buru, kemudian di masjid tersebut sudah melakukan sholat jamaah biasa, kan harusnya kita kalau kita mau melakukan jamaah takdim atau takhir, maka kita sholatnya di luar daripada sholat tersebut, tidak mengikuti sholat jamaah biasa. Pemahaman saya seperti itu. Karena buru-buru maka ikut dengan jamaah biasa. Nah, apakah itu dibenarkan? Jadi pertanyaan itu habis kita sholat maghrib dengan ini, kita boleh nggak sholat isya langsung gitu ya? Ya, sholat isya sholat gitu ya. Ya, misalnya kita sendiri, kita nyatakan jamaah di sholat maghrib bareng dia kayak gitu. Iya. Kemudian yang kedua, ini di musola ke masjid itu kira-kira mengikuti adat ataupun kebiasaannya ada di wilayah tersebut.
Kalau di tempat kami ya masih larangan dan itu ketika terakhir itu kan di jihad tuh, Wasallallahu alaihi wasallam hadis di jihad tuh. Kemudian wabarakatuh wasallim itu harusnya kan apa? Makmum itu membaca amin ataupun tidak. Ini ketika kunut ya, ketika kunut. Kan yang kedua itu Wasallallahu alaihi wasallam itu kan di jihad tuh, imam tuh bacanya. Nah makmum itu wajib baca amin ataupun diam saja karena kebanyakan diam. Maka yang baca amin itu imam-imam juga. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau maghrib musafir diaji dan masjid Islam Islam itu maghrib pun unit jadi mak. Lagi Islam maghrib al-jamaah budi al-jimin al-yumkin ku dari dia jemaah bagaimana kepada maghrib dia jemaah nasab amal. Boleh so. Jadi jawaban yang pertama itu boleh nggak jadi masalah. Ya. Jadi yang nggak boleh itu kalau poster kalau imamnya sempurna kita poster nggak boleh. Tapi kalau jamak kita di kasusnya itu dibolehkan. Walaupun ini mungkin kita musafir, kita sekarang ini yang ini mungkin cuma sholat maghrib dan saya mau jamak nih. Jadi sholat maghrib bareng mereka, cuma ketika yang jamak nanti di sekarang kita bangun sholat besar itu nggak jadi masalah, boleh poster kan? Ya tentang masalah pertama. Wah, masalah yang di gunung di akhir gunung dan juga saudara Nabi sahabat ahli bait kembali bersama dengan di akhir gunung ada hal yang buruk ini orang tersebut bahwa في آخر شيء الإمام اللهم صل على سيدنا محمد اللهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمين وإذا كان وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص ما تقول. Jadi kalau imam bacanya dengan siwak amar wasalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam maka kita bilang amin. Tapi kalau siwaknya dengan fi'il madhi wasallallahu maka kita berulang amin. Jadi itu perbedaan. Jadi kalau pakai siwak amar wasalli maka bilang amin. Kalau tak maka tidak usah amin. Masuk atau di kampungnya gitu, tapi jarak dekat seperti dari sini. Kita kan beda provinsi nanti, jarak ke batas itu menjami bisa nggak kos? Sebab saya beberapa sering mungkin mengatakan ini jamak dan dekat. Memang di perjalanan. Jaraknya kalau kita secara umum akan bilang aku sama aja lagi sibuk dikit gitu. Dan akan dapat terjatuh dan terakhir dapat benar, jadi apa sedikit agak sesuatu dari aku ibadat kan boleh Jakarta. Hal ini kita cuma ambil. المعتمد حتى إذا وقور لا يجوز لنا. هذا ليس مسافة قصر. Jadi kalau kita mau ikuti pendapat mu'tamad yang paling kuat, ya syarat jamaah harus bawa dulu sampai masalah terbesar. Kalau dari Bogor terus pendapat mu'tamad yang paling kuat, ya tetap nggak boleh jamaah katanya. Kalau mu'tamad. لو كان مثلا انت في ضروره كثير من الناس يخرجون من اعمالهم مثلا بعد العصر ويمر المغرب والعشاء وهم في السياره ولا يستطيعون الوقوف بسبب هذا، في هذه الحاله مضطر الى ان يؤخر صلاه المغرب الى العشاء. Beda akan jauh kalau seandainya kita kena darurat memang nggak memungkinkan. Contoh kita keluar dari sebelum maghrib di jalan dijebak macet di luar nih, dijebak macet hingga maghrib lewat, ya, kita masih mobil, apa bisa? Gimana sekarang kasus kalau begini? Ya nanti motor mau nggak mau deh, maka kita niat jalan akhir al-qur dan itu dibolehkan.
ولا تكون عادة له في ذلك. هو كل يوم يؤخر، لا، طالما أنه لا يستطيع فمعذور. ومثلها أيضا المرأة التي تريد أن تتزوج، كثير من بناتنا تريد أن تتزوج خلاص تترك صلاة ليش؟ العشاء، فيجوز لها أن تجمع مع العشاء مع المغرب العشاء لأجل ايش؟ لأجل لا تتركها بالكامل. Jadi dibolehkan tadi kalau memang ada usul tapi dia boleh diikuti boleh. Jangan dijadikan kebiasaan rutinitas. Nggak apa boleh jamaah aja rutin gitu ya, sebaiknya jangan. Contoh lain juga seperti kasus kayak perempuan hadir acara pernikahan biasa dandang segala macam. Ya, maka seperti maghrib maka lewat nih. Gimana sekarang kata beliau ya, kalau daripada dia ninggalin sholat sebetulnya dia atas pendapat bolehlah dia jamak tidak akhirkan. Yang penting sholat daripada kalau kita bilang akhirnya tinggalin sholat beneran. Habib melenceng dari masalah bab sholat. Ini jadi agak ikut menjadi pikiran gitu. Pernah juga saya ditanya. Jadi ada masalah pernikahan. Jadi untuk orang yang ini dikaitkan dengan masalah teroris, bahkan ini ada di satu penjara ketika ini mengirimkan wanita untuk menjadi ditikar dengan dia. Yang pertamanya itu. Lantas bertanya, siapakah walinya? Sebenarnya walinya tidak dibawa di situ. Dan yang terus saya melihat di dalam masalah tentang wali hakim, sebatas mana membolehkan seseorang tidak menjadi walinya, bahkan di sana boleh menjadi wali hakim. Wali dan wali hakim untuk masalah pernikahan itu sebatas mana jaraknya untuk menjadi ada boleh wali dengan tidak wali, bahkan walaupun ada dengan wali hakim. Ya, jadi ketika saya simpulkan pertanyaannya syarat menjadi wali hakim di wali hakim gitu ya. Dia bilang ini kasus sebenarnya dalam kitab buku ya disebutkan masalah itu, nanti bolehlah kita atur waktu atau bagaimana itu coba untuk baca itu nanti bakal dijelaskan. Dan itu detail dalam kalimat dalam kitab tersebut. Coba kalau dijelaskan sekarang panjang katanya, panjang. Tapi itu juga ada. Insyaallah pada kita begitu ذكرنا التولية والتحكيم بسهولة Beliau bilang juga beliau mengarang syarat dari kitab al-Miftah di bab nikah tentang masalah ini itu disebutkan syarat-syarat semuanya. Jadi dibolehkan kalau memenuhi syarat, tapi tidak dibolehkan kalau tidak memenuhi syarat. Dan itu boleh nanti dibaca lain waktu, boleh dilihat. Karena anda تريد أن تتزوج بالتحكيم فممكن ini khusus bangsa Deder. تطبيقه تطبيقا حقيقيا. Kalau Ustaz Deder mau nikah dengan wali hakim belum siap. موافق؟ Bagaimana masalah tahkim? Nanya. Kita dulu ada Nanya, boleh nanya. boleh tadi jawab. Masalah-masalah sekarang ini memang masalah itu di masyarakat itu ada sesuatu yang menjadi solusi dari beberapa permasalahan. Insyaallah. Ya kan? Namun untuk masuk kepada Pengen kali itu bisa dijelaskan apakah persyaratannya apa sehingga ketika masuk dalam masalah tersebut tidak
bertentangan dengan syariat. Namun sah gitu. Itu yang penting begitu. Karena menjadi solusi. Cari solusi kali ini desak Pertanyaannya apa Ustaz? Permasalahannya itu gimana persyaratan yang mengesahkan adanya wahid tahkim. Karena itu akan menjadi solusi beberapa orang atau masyarakat yang memiliki hal tersebut sehingga tidak bertentangan dengan syariat. Ada. Ustaz, ada kesulitan tahkim. Karena kesulitan tahkim itu jawab minal masyakil wujud. ما رأيكم نعمل جلسة للنكاح بالكامل تحكيم بالدولة جلسة خاصة لا يوجد فيها عزوبة Dia bilang kalau mau enak kita ada jasa berikutnya khusus tentang masalah ini aja. Ustaz Qadir itu panitianya. Baik. أعطيكم فكرة عن المرأة التي تريد أن تتزوجها ما هو الأفضل وما هي الأحسن وما هي الكامل كلها في النكاح إن شاء الله. Nanti bakal menjelaskan tuh macam-macam pokoknya siapa sih orang yang pantas nikahi, gimana kriteria yang harus kita cari dan lain-lainnya. Dan kalau mau kita bikin jasa khusus untuk masalah pernikahan. Itu panitianya 3 Ustaz Qadir sama وإذا sama أراد أحد panitianya. أن يطبق هذا الكلام يعمل بالعلم ويتزوج أيضا سهل له الأمر سواء كان بالتحكيم أو بالتولية. Bahkan dosia kalau mau praktek langsung boleh tadi. Bang, sekarang ini kita kan kadang-kadang mau kosor di jalanan nih, rame-rame, kadang-kadang banyak orang. Berarti di rest area. Kita emang nih orang pada jalan semua, barengan. Cuman kan ketika kita aksan katanya di dalam itu kan yang punya waktu terlebih dahulu. Sholat misalnya maghrib dan isya, jamaah kosor. Nah, si imam kagak ngomong dulu nih, mau sholat apa? Isya atau maghrib? Tahu-tahu kita ngikut, kita kosor. Dia tahu waktunya udah isya, dia sholat maghrib duluan. Lah kita sholat isya nih niatnya, tapi kita kosor. Kita berhenti nih, kita kan 2 tuh kosor udah, dia kan lanjut. Terus kita ngikut sholat isya sama dia, kita sholat maghrib. Nah, pas dia rakaat kedua kita naik lagi gitu, boleh nggak tuh? Nanti orang orang ya. Karena ini sudah tertib. Ini sudah tertib di Jakarta Maghrib ini sudah. Tidak, bukan. Dan itu itu anakmu bisa dan Maghrib nanti mana? Kan kita imam bisa bisa. Yang orang ada bahasa di Jakarta akhir. Itu dan Maghrib. Kau yang ada biasa imam bahasa. Tidak imam lama bisa Isa, yani bisa pun bisa kembali pada yang al-ibu yang tadi pada salam imam. يقوم يصلي ركعة والإمام يصلي ركعتين. Imam sudah rakaat. طيب هو يقوم ثم الركعة بعد يسلم الإمام. Pada Isa di rumah. Bukan pada dari imam musallim maghrib, wahyu musallim Isa. يصليها 4. Mau kasar. Kasar yang tadi wala imam. Maghrib. Baca makmum hanya ada Jadi intinya kalau memang kasus kayak begini, ya sebenarnya sih boleh aja, gitu boleh aja. Cuma jadi begitu kalau contoh itu sholat maghrib, ya, ternyata imam sholat isya duluan nih. Maka sekarang gimana? Imam salam, jadi Nambah satu rakaat. Nah, namun beliau bilang kalau sebaliknya gimana? Kalau itu sekarang mau sholat isya, imamnya terkait sholat maghrib. Dan gimana sekarang? Dia bilang, kata beliau, ente wajib imam 4 rakaat. Kenapa? Sebab maghrib ada dosanya. Maghrib itu sempurna 3 rakaat, maka makmum tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Wajib 4 rakaat. Nambah 1 harus ketika isya dia nambah 1 makmum. Iya. Seperti imam tetap 3 tapi nambah 1 lagi. Iya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di satu wilayah ada perkara gini Habib. Jadi hampir sebagian besar makmum di masjid tersebut itu tidak sepakat dengan satu imam. Cuma imam itu nggak pernah mau diganti. Gitu. Sementara kalau mereka nggak ke masjid, mereka nggak berjamaah. Kalau mereka ke masjid satu pertemuan dua pertemuan, mungkin mereka lihat mufarokoh. Cuma bisa kalau mufarokoh terus lagi. Artinya dia bersama tapi dia mufarokoh. Dia pengennya berjamaah. Cuman ini posisi imam kebetulan orang yang segani. Jadi posisi jamaah jadi imam tersebut cara menyikapinya bagaimana? Itu yang pertama. Imamnya nggak mau syarat imam atau bagaimana? Atau karena nggak suka hati? Enggak untuk satu mah contohnya misalkan kayak dia mengucapkan bahwa yang waktu di hari malam dia berkata khairil maktub gitu. Artinya makmum ini sebagian besar paham dan makmum ini tidak sepakat kalau imam sama. Cuma imam ini kebetulan orang yang berpengaruh di tempat itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua minta kiat-kiat itu karena kalau orang kafir jelas nggak sholat. Terus ada juga orang Islam cuma mereka masih melalaikan sholat. Ada nih model-model anak seperti ini. Insya Allah ngaji mau gitu. Sholat juga mau. Cuma kadang-kadang sholatnya ketinggalan dulu nih Habib gitu. Ada mau tapi sholatnya ketinggalan dulu itu kenapa dan bagaimana caranya. Terus yang terakhir adalah saya pernah dapat pendapat ikrar untuk buyut minal wajibat, memuliakan tamu itu bagian dari kewajiban. Sehingga kita boleh meninggalkan sholat Jumat tersebut diganti dengan sholat Jumat. Karena kedudukannya sama-sama wajib. Itu pendapatnya bagaimana? Surat awal dengan wajib dia buat itu dan tidak imam. Ada yang imam. Dan kira aku ada resmi bahwa somni itu somni kalau aku imam. Dia kan ada makmum dan ada kalau Tuhan ini kira aku resmi ummi. Bukan dalam hal akhir dari yang berkhidmat yang mau. Kalau mana dalam masjid misalnya hari dulu. Kalau nanti kan misalnya sejak awal ada rojul ada, tidak kami mufarad. Bila ada kan Allah itu jadi hal ada kan naqul imam musalli. الموضوع هذا أولا ينبغي رفع أمره في الشؤون الإسلامية. إيش فائدتهم هؤلاء الشؤون الدينية إلا أنهم يحكمون في مثل هذا الأمر. وأنت لا يجوز لك الصلاة خلف شخص تعرف أن صلاته باطلة بغض النظر إن شاء الله رئيس. صلي في بيتك مع أهلك أو صلي في مسجد آخر ولا تصلي خلف واحد صلاته باطلة. ويعرف ينبغي أن ينصح من شخص آخر قريب له أن الصلاة هذه التي يصليها هو يضمن صلاة المأمومين كلهم اللي خلفه. الإمام ضامن يعني أن صلاة المأمومين كلهم اللي خلفه هذول في رقبته يوم القيامة فينصحه شخص آخر بهذا الأمر ما هي شغلة رئيس ولا وزير ولا هذا. Jadi yang pertama ini mungkin kalau kita nasihati saja paling enggak kita laporkan kepada pihak-pihak yang memang di bidang urusan ini seperti dari mungkin TNI ya, urusan TNI biasanya itu mengingatkan nih memang TNI kita nasihat nggak bisa orang yang punya peranan untuk menegur yang pertama. Dan kalau nggak bisa juga yang paling enggak cari orang yang dekat dengan dia, yang kira-kira omongan orang ini bakal dikenal sama dia. Kita langsung ya bulan, tolong nasihat ini bapak ini itu bacaan dia itu nggak sah. Dan ingatkan pada dia bahwa imam itu menjamin sholat semua makmumnya di hadapan Allah di hari kiamat. Kalau gara-gara dia sholat makmum nggak sah, maka dia bakal bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan makmum. Dia yang bakal bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena kalau kita lanjutkan terus, kita bakal berapa sholat yang mana kita bakal berdiri di hadapan Allah untuk bertanggung jawab atas sholat semua makmum yang di belakang.
Nah, itu tugasnya kita mengingatkan imam. Kemudian kalau ini tetap nggak bisa nggak berubah, ya pilihan kita dua, sholat di rumah berjamaah sama keluarga kita atau dari masjid lain. Jangan mau biarkan diri kita sholat di belakang orang yang diyakini sholat nggak sah, gitu. Itu yang pertama. Tentu bahasa dengan musolli alhamdulillah tadi Pak Bahir ngomong akhir sholat waktiha qalbi di zikir khasa wa nasihat khasa minkum misalnya nanti wa nahtam bisalafi awal waqt dan bayi kepada ikhwanna di mu'minin Islam di habas dari akhir يعني يؤخر الصلاة حتى خرج عن وقتها يعني هذا الصلاة التي تشبه أشياء تابعة استحضر هذه الآية في القرآن فويل للمصلين هم يصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرونها عن وقتها ويل ايش معنى ويل؟ وادي في جهنم والعياذ بالله. الصلاة هنا فيها كل الخير إذا الإنسان حافظ عليها أمور حياتك تمشي تمام وربنا يرزقك مما لا تحتسب. وإذا أهملتها وضيعتها ضاعت أمورك كلها وجالك الهم والغم والمشاكل من كل جهة. الصلاة اعتبرها أعمال الدين. ما معنى أعمال الدين؟ يعني قوام الدين. لو انهد هذا الركن هل بيبقى البناء بينهار كله. وهكذا محافظتنا على الصلاة محافظتنا على ديننا. فإذا انهدم هذا الركن انهار ديننا كله. فهي من أعظم الأشياء التي حاول الشيطان أنه ينهينا عنها. إذا تركنا الصلاة خلاص الشيطان ارتاح. سوي اللي بتسوي، احضر مولد، احضر مجلس، احضر هذا، أنت تارك للصلاة. ما ينفع هذا كله. فننتبه وننبه أولادنا من صغرنا. هذا الأمر شوفوا من الصغار مشكلته. أولادنا الصغار الآن قدامنا ما يصلون الظهر ما يصلون العصر ساكتين لهم. بناتنا نفس الشيء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ل7 وضربوا على تركها ل10 عسى وتعالى إذا كبروا بعدين. أما إذا كانوا هم صغار هاملينهم معناتهم أكبر يعتبرون الموضوع غير مهم. Jadi saya memberikan nasihat kepada beliau, selalu ingat daripada firman Allah, qaulul musalli alladzina salatihim sahun. Artinya ingatkan dan sadari bahwa orang yang suka melalaikan sholat kedua waktunya, menunda atau selanjutnya itu bakal diancam oleh Allah dengan buaya. Buaya itu adalah nama lembah di dalam api neraka jahanam. Ini yang harus kita ingatkan pada diri kita, pada orang-orang sekitar kita untuk menjaga benar-benar sholat 5 waktu. Kemudian yang berikutnya adalah ingatkan dan pendidikan tentang masalah sholat ini, bahwasanya orang kalau sholatnya rapi, maka urusan rezekinya, urusan kehidupan ini rapi sama Allah. Tapi kalau orang yang suka menunda sholat, maka dibikin sumpah hidup, dibikin susah sama Allah. Kemudian yang berikutnya adalah hal ini harus kita ingatkan dari sejak kecil, anak-anak kita didik. Sebab biasa orang yang kalau dewasa melalui sholat, sebab masa kecil tidak ada mengingatkan dia. Oke, tadi diingatkan tuan-tuan kita Rasulullah perintahkan anak sekalian sholat ketika usia 7 tahun dan pukul kalau usia 10 tahun tinggal sholat, pukul dia. Untuk apa? Biar nanti ketika dewasa dia tahu pentingnya sholat dan tidak akan tinggalkan sholat sama sekali. Mungkin kita baca kitab Bughiyah.
Dân cái vì sao lại từ Jumat? Bắt đầu từ rồi không biết có các cái Jumat, rồi sau đó rồi bắt đầu nằm. الجمعة هذا لا يصلي الجمعة هذا Kita bukan sholat Jumat. Bilang aja sholat Jumat bareng-bareng biar sholat Jumat sama-sama. ini ada kali Ada wajah itu namanya wahid al-ahli kalau ulama itu keinginan ulama itu yang hadir kita atau kita mana dari pokoknya ulama saja kalau kita ada yang berjumpa sebab antara kedua kalah berbeda betul dan antara awal ini هو شفنا في حوالي 17 عذر للجمعة من ضمنها حتى لو تمرض مريض في المستشفى ما عنده أحد غيره فهذا يجوز له التدرج الجمعة وهذه برضه من الأعذار التي يجوز ترك الجمعة وهناك 17 عذر ذكروها بترك الجمعة والجماعة المريض ان انت تعاود مريض لا يوجد عندك حتى شده البرد شده الحر المطر كل هذه من اعذار الجمعه. Jadi sebenarnya pembahasan tentang azar Jumat seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat itu ada 17 uzur. 17 uzur sampai kurang 17 uzur. Mungkin bisa dikaji. Di antaranya itu kalau kita lagi jaga orang sakit. Kalau kita tinggalin kesian nih, artinya mau ngomong kita harus jaga merawat dia, boleh kita tinggalin. Di antara juga kalau masalah tamu dan lain-lainnya ya, kan kalau terpenuhi maka boleh nanti dikaji lihat usul apa aja yang disebutkan dalam kitab tersebut, itu kalau bisa jadi pegangan buat kita. Soal terakhir. Salatul jamaah minal lail dulul faraid marratain. Al-awwal fi baitihi ma'ahli, tsani di masjid ma'a jamaah. Tsani yajuz qabliyah faraid kullu yaf'al ba'dal faraid. Hal dzalika minal qada au ada. Usul ma'ah usul ma'ah وكذلك هل يجوز يصلي التوحيد بعد صلاة الفرض على هذه الله قبلية الظهر صليها بعد الظهر كل هذه منصوص عليها. السلف الصالح كانوا فعلا لأجل يكون أهل البيت يصلون منفردين يصلون مع أهل البيت ثم يذهبون إلى المسجد يصلون جماعة لكن أهل البيت يتعلمون الجماعة. بالنسبة أيضا لمن يؤخر صلاة ركعتي الظهر القبلية إلى البعدية فهذا أيضا منصوص عليه بجواز ذلك ولا يضر. يؤخر قبلية الظهر إلى بعدية الظهر. Jadi sebenarnya permasalahan yang sampaikan ini itu ada nas semua, bahkan amalan para salaf mereka melakukan ini. Nanti mereka dulu sholat dulu sama keluarganya, kemudian berjamaah sholat berjamaah atau sebaliknya. Itu dia melatih juga biar orang yang di rumah bisa sholat berjamaah dan tahu kepentingan sholat berjamaah. Itu dibolehkan. Adapun melakukan sholat qobliyah setelah sholat waktu itu pun juga ada nas dalam kitab masih dibolehkan. Tidak jadi masalah selagi belum keluar waktunya. يجوز ولكن الأفضل أنك تؤخرها إلى الضحى. Bilang boleh aja, boleh. Cuma kalau mau tanya mana, kalau tanya mana lebih baik menurut beliau, beliau melihat tadi di mobil selepas waktu duha itu boleh di sini. Biar tidak karena waktu diharapkan sebentar sebagai ulama.